Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Angkat tangan kita, katakan haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi katakan, ajarku memahami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, amin. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin.
nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita mau kembali beribadah kepada Bapa. Mari siapkan hatimu. Kita mau datang ke Gunung Kudus Bapa. Kiranya saat ini kita datang dengan sungguh-sungguh mohon pengudusan Tuhan, sehingga kita dapat menghampiri hadirat-Nya dengan hidup tak bercela. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami mau datang ke Gunung Kudus-Mu Bapa, supaya kami berjumpa dengan Engkau pagi ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kami. Kami tunduk hormat menyembah-Mu dalam kemuliaan-Mu, dalam terang yang tak terhampiri, Bapa yang Maha Suci. Sesembahan kami, junjungan kami yang mulia, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Kami mau alami hadirat-Mu Tuhan. Kami mau alami Engkau dalam ibadah kami. Ketika kami memuji Engkau, kami merasakan hadirat Allah. Ketika firman Allah diberitakan, kami juga merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa dari kebenaran-Mu mengubah kehidupan kami. Pagi ini, hari ini Tuhan, kami buka ibadah kami dengan mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Kami membawa korban pujian bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyi, kita mau menari bagi Tuhan dengan sukacita. Kita mau bawa korban pujian kita saat ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini Tuhan
bersukacita membawa korban pujian kita kepada Tuhan. Kalau tidak keberatan, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita berdiri dan terus kita memuji Tuhan. Masih terus kita menari. Katakan suka-sukamu Tuhan. Apapun yang ingin Engkau lakukan dalam hidup kami relakan bagi Engkau Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimulia lagi. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Sekali lagi kita menyatakan, sungguh hidup kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan, namanya dimulia. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Mari nyanyikan lagi, suka-sukamu Tuhan. Biarlah Kau melakukan apa yang Kau pandang baik dalam kami Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh suka-suka Tuhan yang akan dilakukan dalam kehidupan kita. Kita mau relakan kehidupan kita dibentuk
dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tidak tahu sampai kapan hidup kita akan berakhir. Sampai kapan kesempatan itu masih diberikan bagi kita. Karena itu, jika hari ini kita mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Biar firman kebenaran itu kita relakan mengubah kehidupan kita. Satu kerinduan kami Tuhan, menjadi sempurna seperti Engkau. Kami rindu ya Bapa, Kau menjumpai wajah putramu dalam kami. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayat kami ini tidak menentu. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun satu yang pasti, perjalanan hidup akan berakhir suatu saat. Berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir kami tiba, Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan ini tidak ada lagi. Semua kesempatan tiada. Kami mau berjuang Tuhan di dalam pertandingan iman kami. Dalam Kami mau menang bersama dengan Engkau Tuhan. mengakhiri Mari angkat tanganmu, katakan kerinduanmu. hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hai hayati pujian ini, ku tak tahu sampai kapan Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir kami Sebelum tiba, hari akhir hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan hanya satu kerinduanku. Sempurna seperti Bapakku, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hanya satu kerinduanku, kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus untuk menolong kami, supaya kami mengerti dan mampu melakukannya.
Ampuni kami atas semua salah pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar kembali firman Allah dari topik yang sangat penting dalam kehidupan ini, yang terus-menerus juga di gereja ini disampaikan, diajarkan kepada kita, yaitu bagaimana kita memaknai keselamatan dan pertobatan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya telah menikah dengan istri kira-kira 22 tahun lebih, dan dalam pernikahan kami sampai saat ini kami dikaruniakan 3 orang anak, ya. Dan setiap kali salah satu di antaranya ulang tahun, maka biasanya kami belikan hadiah. Ya, kita berikan hadiah. Tidak harus sesuatu yang mahal, tidak harus sesuatu yang di luar harga-harga yang umum gitu ya. Tetapi yang terpenting bisa menjadi pengingat buat setiap anak kami. Itu selalu, itu umum kami kerjakan. Nah, ketika anak kami menerima hadiah ulang tahun, dia tidak harus melakukan apa-apa. Anak kami tidak perlu bekerja keras untuk dapat hadiah itu. Mereka tidak perlu banting tulang, peras keringat, orang bilang gitu ya, untuk mendapatkan hadiah itu, tidak perlu. Cukup karena mereka anak kami, maka mereka menerima pemberian tadi. Kalau kita membaca Efesus pasal yang kedua, kira-kira demikianlah arti anugerah yang dimaksudkan. Ketika Alkitab mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu pemberian Allah. Kata pemberian dari kata Yunani doron, di dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan sebagai gift. Jadi benar-benar hadiah, pemberian daripada Allah. Maka Rasul Paulus mengingatkan supaya jangan ada orang memegahkan diri. Sebab itu benar-benar hanya pemberian. Tadi saya sengaja mengambil ilustrasi mengenai anak kami supaya bisa dibayangkan. Jika kita punya anak, atau bahkan kita yang sebagai anak di rumah, kita tahu waktu papa kita beri kita hadiah, bukan karena kita melakukan sesuatu, cuma karena dia mau berikan aja kepada kita. Begitu kira-kira, karena dia orang tua yang baik, apalagi Bapa di surga. Tetapi yang tidak boleh orang lupakan bahwa satu kali seseorang, baik dia anak menerima hadiah, maka pemberian tadi pertama-tama dihargai oleh anak tadi, yang kedua selalu ada pada anak tadi. Gitu kira-kira ya. Ketika anak kami yang kecil, saya masih ingat ulang tahun, istri saya membelikan anting. Kecil saja. Mungkin 1 gram saya nggak tahu ya, atau setengah gram atau 2 gram. Tapi ketika dikenakan oleh anak kami, maka kapan saja kami butuh untuk melihat pemberian itu ada dan melekat di anak kami. Kalau kita benar-benar menerima keselamatan dari Tuhan, maka yang perlu kita lakukan cuma satu, sekali lagi. Mana keselamatan itu? Kalau dalam bahasa kasarnya, mana barangnya? Sebab keselamatan merupakan atau pemberian itu merupakan kata benda. Hadiah itu kata benda maksud saya. Sehingga harus ada barangnya. Jadi kalau seorang mengaku dia sudah menerima keselamatan, sama seperti seorang anak menerima pemberian, anak tadi cuma perlu melakukan satu sekali lagi. Menunjukkan di mana bendanya. Itu sebabnya kalau kita katakan kita sudah menerima keselamatan dari Allah, yang kita perlu lakukan juga cuma satu. Memberitahu di mana barangnya. Persis begitu. Di gereja-gereja yang ada saat ini, sebagian orang menunjukkan adanya keselamatan dalam dirinya
itu melalui bahasa roh. Tentu saja saya percaya, kita juga percaya bahwa bahasa roh itu memang ada. Sebab Alkitab mengatakannya. Tetapi tidak ada ayat yang mendukung bahwa tanda seseorang menerima keselamatan dari Allah adalah melalui bahasa roh. Tidak ada ayatnya. Lagi pula bahasa roh juga bisa dipalsukan. Ada banyak orang ikut-ikutan saja bilang, gitu kan? Ada bahkan saya dengar di sebuah gereja ada khusus pelatihan untuk bahasa roh. Jadi mungkin ada level 1, ada level 2, saya kurang tahu ya. Terus menerus begitu katanya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa tanda seseorang menerima keselamatan adalah melalui berkat materi. Ini juga tidak ada rujukan ayatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada. Ya, lagi pula sering kita mendengar ada banyak orang yang lebih kaya secara materi, bukan cuma ateis, tapi musuh Kristus, benar-benar menolak Kristus, tapi lebih kaya secara materi. Itu membuat argumentasi bahwa tanda seseorang diselamatkan berupa materi pasti gugur. Sebab di samping tidak ada rujukan, juga ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, sekali lagi, lebih kaya jauh. Orang paling kaya di India, kalau saya tidak keliru, minimal salah satunya, namanya Mukesh Ambani. Dia bukan punya hotel, dia punya rumah 27 lantai. Dia punya pembantu kalau nggak salah yang ngurus 600 atau 900. Dia nggak kenal Tuhan dengan segala hormat. Mungkin ada satu lantai khusus untuk mobil gitu ya. Satu lantai khusus pembantu. Sebab kalau pembantunya satu udah mati lama dia kan kira-kira gitu ya. Suruh bersihin 27 lantai, sebelum bersihin dia udah meninggal duluan mungkin. Dia enggak kenal Tuhan. Ada satu lantai kalau nggak salah untuk memamerkan barang-barang antiknya. Saudara bisa baca di Google, bisa lihat. Luar biasa. Ini orang enggak kenal Tuhan. Ya. Nah, Alkitab memberitahu bahwa satu-satunya tanda, perhatikan baik-baik, bahwa di hidup kita ada keselamatan yang merupakan pemberian Allah, itu lewat buah pertobatan namanya. Tidak ada cara lain untuk memberi buktinya. Tidak ada. Tadi saya sudah bilang, kalau anak kami setiap kali saya tanya, mana pemberian barangnya, kapanpun kami minta, anak kami bisa menunjukkannya. Sebab memang bendanya benar-benar diterima. Sekali lagi bagi kita, orang-orang percaya, harus kita mempertimbangkan ini. Jikalau Tuhan bertanya, mana keselamatan yang kuberikan, bagaimana kita menunjukkannya? Nah, Alkitab mengajarkan bahwa satu-satunya cara itu lewat buah pertobatan. Tidak ada cara lain. Mari kita baca 2 ayat yang Alkitab berikan di dalam perjanjian baru. Saya akan membaca yang pertama dari Kisah pasal 26 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ayat ini diberikan Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa, kata Alkitab. Nanti saya jelaskan. Saya mau membaca sebuah ayat lain yang diberikan oleh Yesus langsung. Dari Lukas pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sampai di situ saja dulu. Yang pertama adalah, apa yang disampaikan Rasul Paulus itu konsisten. Sama dengan yang disampaikan Yesus. Itu berarti Rasul Paulus tidak menyimpang atau ikut dengan yang diajarkan Yesus. Kenapa saya mengambil 2 ayat ini? Sebab di zaman sekarang, ya saudara bisa baca, saudara bisa lihat di luar, ada banyak yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Yesus sebelum kebangkitannya dari kematian itu bukan untuk orang Kristen. Mereka mengajar begitu. Itu untuk orang Yahudi. Untuk kita katanya, hanya perkataan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Dan perkataan rasul-rasul.
Dengan memberikan 2 ayat ini, saya ingin menyampaikan bahwa ternyata yang disampaikan Paulus sesudah kenaikan Yesus ke surga, persis sama dengan yang disampaikan Yesus sebelum dia mati. Jadi gugur, mestinya udah gugur. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa, oh enggak perlu kita ikuti perkataan Yesus sebelum dia bangkit dari kematian. Itu bukan untuk kita. Itu benar-benar gugur mestinya. Sebab ternyata yang diajarkan Paulus persis sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Lalu Paulus mengingatkan bahwa perkataannya tadi bukan hanya ditujukan kepada bangsa Yahudi. Dia sendiri mengatakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa semua harus bertobat dan menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Kalau dalam kalimat Yesus, buah-buah pertobatan. Tapi maknanya persis sama. Jadi yang dimaksud dengan buah pertobatan adalah pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Kira-kira gitu maksudnya. Jadi persis sama, tidak ada bedanya. Kita bisa bilang bahwa Paulus benar-benar orisinil mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Dia tidak menyimpang sama sekali. Itu terbukti dengan 2 ayat tadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menunjukkan buah pertobatan. Jadi kita melakukan atau menghasilkan buah pertobatan atau menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu bukan dalam rangka menerima keselamatan. Sebab keselamatan itu pemberian. Tetapi kita melakukannya sebagai bukti, sebagai tanda tadi saya sebut bahwa adanya keselamatan dalam diri kita. Saya ulang sama seperti anak saya, barangnya dari kami, bendanya dari kami, antingnya dari kami. Anak kami yang paling besar kami berikan handphone. Handphonenya dari kami. Dia tidak perlu banting tulang. Dia tidak perlu mesti bersihin rumah, betulin genteng. Dia tidak perlu. Dia terima pokoknya dari kami. Tapi tiap saat dia harus bisa menunjukkan di mana barangnya. Jadi kalau kita bilang kita orang yang diselamatkan Kristus, sekali lagi perlu kita pertimbangkan di mana barangnya. Dalam ibadah karyawan kalau tidak salah ya, berapa hari lalu saya sampaikan, sebetulnya orang di luar sana itu punya hak untuk bertanya kepada kamu dan saya Bapak Ibu, bahwa mana keselamatan itu. Mereka perlu lihat sebetulnya, mereka berhak sebetulnya nagih. Karena tiap kali kita bilang kita orang yang sudah diselamatkan, tentu saja mereka berhak menagih mana buktinya. Kan begitu. Mereka berhak. Kecuali kita tidak ngaku kita diselamatkan. Ya. Nah Alkitab memberi kita pelajaran bahwa ada 3. Dari perkataan Yesus ada 3. Yang kita harus tunjuk. Cara kita menunjukkan. Yang pertama Yesus bilang begini. Kalau kamu punya 2 baju. Lalu ada orang tidak punya baju. Kamu harus kasih. Kalau kamu punya makan sama juga. Ada orang tidak punya makan dia bilang. Kamu harus kasih. Itu dikatakan Yesus dalam pengertian tentang buah pertobatan. Topik tentang buah pertobatan. Maka kalau ada orang Kristen, lihat orang tidak punya makan, susah hidup, dia nggak berusaha tolong kalau dia punya. Saya bukan Tuhan, tapi bisa dipastikan tidak ada keselamatan di diri dia. Dia cuma ngaku aja. Itu persoalan besar. Gitu ya. Dia cuma ngaku aja. Karena itu tanda sekali lagi, bukti. Gitu ya. Itu harus ada. Jadi kita harus hati-hati. Karena terlalu banyak ajaran di luar yang menggampangkan. Jadi seolah-olah udah Yesus sudah tebus lu gak usah gaya-gaya gitu kan. Udah yuk gak usah buat apa-apa, semua udah dikerjakan Yesus, selesai di kayu salib, yuk gak perlu ngapa-ngapain. Wow, Alkitab tidak pernah bilang gitu. Apabila keselamatan cuman butuh Yesus sudah kerjakan di kayu salib, lalu kamu gak perlu ngapa-ngapain, maka mestinya Alkitab cuma butuh 1 halaman menurut saya. Tidak perlu banyak,
Cukup bilang bahwa Yesus sudah kerjakan, you tidak perlu ngapa-ngapain. Mestinya cuma 1 halaman. Mengapa dia sampai ratusan atau ribuan mungkin? Mengapa? Tidak mungkin itu cukup. Jadi yang pertama, bukti bahwa dalam diri seseorang ada keselamatan dari Allah, dia memang melakukan perbuatan baik. Itu pasti. Apalagi kita para pelayan, pendeta, kita aktivis, kalau sampai kita kalah dengan jemaat, wah, ada persoalan besar berarti. Kita tidak boleh seperti itu. Dan tidak berarti jemaat juga boleh tidak melakukannya ya, tidak juga, sama saja ya. Jadi yang pertama, buah pertobatan atau pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan, yang dimaksud adalah kita berbuat baik atau menolong sesama yang membutuhkan. Oh, ada banyak sekali ayatnya, kita tidak sempat untuk bahas satu persatu. Yakobus mengajarkannya, Rasul Paulus mengajarkannya, apalagi Kristus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan atau membuktikan bahwa ada keselamatan dalam diri kita yang merupakan pemberian Allah. Yang kedua, Yesus mengajarkan begini. Dia bilang, dia ambil contoh pemungut cukai. Kamu jangan pungut lebih. Kamu harus jujur dalam bekerja, kira-kira begitu ya. Jadi cara yang kedua untuk menunjukkan ada keselamatan dalam hidup kita hidup dengan jujur, berintegritas. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, itu yang kita ucapkan. Jujur, berintegritas. Alkitab juga berkali-kali menyatakan bahwa jangan lagi dusta karena kita sesama saudara. Orang benar tidak lagi berdusta dan sebagainya. Ya, jadi kita mesti ada itu. Kelihatannya mungkin remeh, tapi tidak. Mengapa? Banyak sekali orang tidak jujur dengan alasan ini untuk kebaikan, Pak. Ya, ini namanya bohong putih, Pak. Ya, kira-kira gitu ya. Padahal yang ada hanya bawang putih sebetulnya. Bohong sama sekali tidak ada yang putih. Tidak pernah Alkitab mengajarkan ada. Tidak ada. Ya. Maka Yesus pernah mengatakan gini, kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. That's it. Lalu dia bilang lebih daripada itu pasti dari setan. Dia bilang begitu. That's it. Nggak ada lagi alasan. Nggak ada nanti orang bisa berdalih, Tuhan, saya memang bohong sama mama saya, sama istri saya. Saya bilang saya rapat, tapi saya rapat yang lain. Nggak ada. Tidak bisa. That's it. Sebab Tuhan bilang kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. That's it. Kenapa itu menjadi penting? Karena Kristus sendiri yang mengatakannya. Sampai dia membutuhkan atau memerlukan sebuah ayat untuk menjelaskan itu gitu. Bahwa itu penting sekali. Jadi tanda kedua atau bukti kedua bahwa ada keselamatan dari Allah dalam diri kita hidup jujur, berintegritas. Baik kepada pasangan, orang tua, pimpinan, rekan, bawahan, siapa saja gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan ajarkan, yang rasul-rasul juga ajarkan, bagaimana cara kita membuktikan ada keselamatan dari Tuhan di diri kita. Kepada prajurit Tuhan bilang begini, jangan memeras, jangan tekan orang, jangan memperoleh hasil dari sesuatu yang tidak jujur. Ya, banyak orang kaya bukan hanya karena korupsi, mungkin dia enggak korupsi, tapi nyogok, suap, gratifikasi, karena ingin kaya. Ya, jangan. Alkitab bilang, itu benar-benar di luar yang diajarkan Kristus. Orang yang melakukan hal tersebut berarti tidak bisa menunjukkan adanya keselamatan dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang dalam dirinya ada keselamatan dari Allah, dia pasti memperoleh apa yang patut diperolehnya itu dengan jujur. Dia bekerja dengan benar, ya. Dia tidak silau dengan harta orang lain. Dia tidak ikut-ikutan kalau orang bikin jahat, dia bikin jahat, gitu ya, tidak. Dia tidak mencemarkan, intinya begitu. Yang ketiga, tidak mencemarkan dengan dosa.
tidak dicemari lagi oleh dosa. Kita sudah sering mendengar bahwa orang percaya masih bisa buat dosa, tapi dia tidak bisa tinggal dalam dosa. Ya, dia tidak akan terus-menerus ikut-ikutan orang, bikin kejahatan, tidak. Jadi yang pertama, cara kita membuktikan ada barang yang namanya keselamatan dalam hidup ini dengan berbuat baik kepada sesama. Tidak bisa tidak itu. Lalu yang kedua, kita jujur, berintegritas kata Alkitab. Dan yang ketiga, tidak mencemarkan diri di dalam dosa. Lalu ada yang menyatakan, Pak, kalau begitu Pak, orang di luar sana banyak yang baik Pak. Benar, tapi yang Alkitab ajarkan, jauh lebih daripada itu. Mengapa? Waktu Yesus katakan kamu harus buat baik sama orang, bukan hanya yang berbuat baik sama kamu. Di situ bedanya. Kamu berbuat baik bahkan kepada mereka yang buat jahat sama kamu. Kamu tolong orang yang bahkan buat jahat sama kamu. Itu tidak diajarkan di mana-mana. Satu-satunya yang mengajar adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang tidak mudah. Dibuktikan saja. Kalau sekedar bagi-bagi uang di jalanan karena punya banyak uang, banyak orang bikin. Di Sulawesi saya pernah tahu orang mau calon jadi bupati, dia lempar uang di jalan. Iya kan? Bisa saja. Tapi karena ada sesuatu di balik itu. Tapi kepada musuhnya dia buat gitu bukan? Dia buat begitu tidak? Tidak. Di situ bedanya berbuat baik orang percaya dengan bukan. Yang kedua, perintah Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik bukan bersifat angin-anginan, bukan. Tapi sesuatu yang konsisten, permanen. Masih ingat tadi ya, saya ulang lagi, ketika anak saya terima bendanya, tiap hari saya tanya, tiap hari dia bisa kasih lihat barangnya. Kalau Tuhan tanya sama kita, mana barang keselamatan tadi? Tiap saat kamu perlu kasih lihat. Tiap saat saya perlu bisa kasih lihat. Di situ sulitnya. Membuktikan itu yang susah. Kita kadang-kadang angin-anginan. Orang bikin jahat, kita jengkel gitu kan. Minimal kita gak mau ngomong sama dia. Jadi kebaikan tadi bersifat dia permanen. Dia ada terus-menerus dalam diri kita. Jadi sebagai penutup renungan ini, kita mesti betul-betul mempertimbangkan di diri kita. Jangan sampai kita yang udah capek-capek pelayanan, ke gereja, Kristen sejak lahir, waktu dalam perut bahkan udah Kristen karena bisa nyanyi di dalam katanya. Tapi begitu kita diminta pertanggungjawaban atas bukti keselamatan, kita tidak bisa menunjukkannya. Saya mengajak kita mumpung masih ada kesempatan, kita benar-benar membuktikan bahwa kita orang yang diselamatkan Allah. Benar itu pemberian Allah, tapi benar-benar ada pada diri kita. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian. Saya mengundang worship leader, singer. Mari kita naikkan pujian, pulihkan kami Tuhan. Ubah hidup kami, beri kami kesempatan Tuhan. Untuk menghargai kasih karunia anugerah keselamatan dari Tuhan. Untuk benar-benar memegang keselamatan tadi. Dan bisa menampilkannya. Kapanpun Tuhan meminta untuk itu ditampilkan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu. Yesus,
lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, Yesus. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termul. Oh Tuhan Yesus, kepada Bapak Gembala saya mohon terlihat. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Amin. Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Amin. Engkau termulia. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami sungguh-sungguh menghargai anugerah besar yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bisa menunjukkan buah pertobatan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami butuh pemulihan dari-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, terus baharui kami, agar kami sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan, buah roh, agar kami sungguh-sungguh hidup tak bercacat, tak bercela, agar kami sungguh-sungguh hidup kudus berkenan kepada Allah. Terima kasih nasihat-Mu, teguran-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Parapat. Kami berdoa Tuhan terus mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, jadi alat dalam tangan Tuhan, menyampaikan kebenaran Injil yang murni bagi banyak jiwa. Semakin banyak jiwa yang diselamatkan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Berkati keluarga hamba-Mu dalam kasih anugerah Tuhan, pekerjaan, usaha, dalam mengajar, Tuhan terus pemimpin, menyertai dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan, terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah online ini. Tuhan yang memberkati. Juga bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang sudah mengikuti kebaktian online ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga pasti menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membawa dengan penuh ucapan syukur dan sukacita berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami mau ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Tuhan pelihara anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Studi kami, pekerjaan usaha buah tangan kami, keluarga kami, semua adalah milik Tuhan. Pasti Tuhan bela, pasti Tuhan menyertainya. Oleh karena itu kami mengarahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan.
Murid-murid Kristus yang dikasihinya, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi hujan berkat di ladang hidup sesama. Katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, sampai jumpa.